Salam jumpa sahabat M2TV Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir untuk menyampaikan info menarik dan satu berita yang lagi viral di Provinsi Kepulauan Riau, terkhusus di Kabupaten Kepulauan Anambas. Baru-baru ini telah terjadi satu musibah atau kejadian pada sebuah kapal dengan trayek membawa penumpang dari kota Tanjung Pinang menuju kota Trempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, di mana salah seorang kru atau ABK kapal tersebut jatuh dari kapal tanpa sepengetahuan kru lainnya. Dan bagaimana liputan ini selanjutnya? Kita ikuti liputan ini, tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis menyampaikan info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Ricky Heriadi, 17 tahun, lahir di kota Trempa dan sekarang ini tercatat sebagai salah seorang pelajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran di Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini Ricky sedang melakukan praktek kerja lapangan di sebuah kapal dengan trayek membawa penumpang dari kota Batam atau kota Tanjung Pinang menuju ke kota Trempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Hari itu gelombang sangat tinggi dan seperti biasa Ricky kerja membantu kru-kru kapal lainnya sesuai dengan perintah chief ataupun perintah cap di kapal. Seperti biasa pada bulan-bulan Juni sampai dengan bulan Desember, keadaan Laut Natuna atau laut di sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Laut Kabupaten Kepulauan Natuna akan terjadi gelombang dan angin yang kencang. Dan ketika gelombang dan angin yang kencang itu, kru kapal diharapkan untuk bersiap-siap dengan segala kemungkinan dalam rangka penyelamatan kapal. Tepat pukul 8.00, kapal tempat praktek kerja lapangan Ricky berangkat dari kota Tanjung Pinang menuju kota Trempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Seperti diketahui bahwa kapal dari Tanjung Pinang untuk menuju ke Kabupaten Kepulauan Anambas akan memakan waktu 8 jam perjalanan. Ketika kapal baru saja berjalan sekitar 4 jam, gelombang sudah mulai kencang. Artinya kapal sudah mulai masuk ke perairan Natuna atau perairan Laut Cina Selatan. Dalam keadaan gelombang yang sangat kencang itu, Ricky mencoba berjalan ke belakang untuk mengemas peralatan masak di dapur. Pada saat Ricky sedang mengemas peralatan masak di dapur, tiba-tiba ombak kencang sekali. Dan pada saat itu hanya Ricky sendiri di dapur. Oleh karena bantingan ombak, Ricky terpental dan jatuh ke dalam laut tanpa diketahui seorang pun. Kapal tetap berjalan seperti biasa. Sedang Ricky yang jatuh di tengah laut itu mencoba untuk bertahan dan berenang. 2 jam sudah kapal tetap berlayar meninggalkan posisi jatuhnya Ricky. Dan ketika itu kru kapal mulai bingung dan mencari-cari di mana Ricky. Mereka sudah mencari di semua sudut-sudut kapal tapi tidak dijumpai. Hingga akhirnya salah satu kru kapal melaporkan kejadian itu kepada kapten kapal. Dan kapten kapal memerintahkan supaya kapal kembali berputar untuk mencari paling tidak menyelamatkan Ricky yang dapat diperkirakan sudah jatuh ke dalam laut oleh karena bantingan gelombang. Berkali-kali kapal berputar tapi tidak juga menjumpai posisi Ricky.
Hingga akhirnya kapten memerintahkan kapal harus sandar ke pelabuhan Trempa, dan mereka akan segera melaporkan kejadian itu ke tim SAR ataupun ke aparat kepolisian perairan di Trempa. Lalu bagaimana nasib Ricky setelah terjatuh ke dalam laut? Ricky tetap semangat untuk bangkit dengan menggunakan segala daya upaya, lalu berenang untuk menunggu pertolongan. Agar meringankan badannya, Ricky melepaskan pakaian yang dipakainya, sehingga dia hanya menggunakan celana kolor, lalu sedaya upaya tetap berenang. Berjam-jam Ricky berenang, dari siang sampai ke malam. Ricky sudah tidak takut lagi akan dimakan oleh ikan hiu di tengah-tengah Laut Cina Selatan itu. Dia tetap yakin bahwa dia akan selamat. Dia berenang dan tetap berenang. Hingga siangnya dia berenang lagi. Ketika memasuki subuh dan tenaga Ricky sudah mulai berkurang, dalam keadaan sadar dan tidak sadar, Ricky tersentak seakan-akan dia sudah sampai ke satu pulau. Tapi dia tidak tahu bahwa pulau itu namanya pulau apa. Oleh karena gelombang yang begitu kencang, ketika Ricky mencoba untuk naik ke pulau itu, Ricky seperti didorong orang kembali jatuh ke dalam laut. Dalam keadaan sadar dan tidak sadar, datang pula gelombang yang baru. Lalu bagaimana nasib Ricky pada waktu terhempas dan jatuh ke laut? Ricky tidak patah semangat. Dia bangkit menggunakan segala daya upaya dan coba berenang dan bertahan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam keadaan sadar, Ricky melepaskan semua baju yang dipakainya dan hanya menggunakan celana kolor. Dia tetap berenang. Dia yakin dia akan selamat. Berjam-jam dia berenang, mulai dari sekitar pukul 12 siang sampai malam gelap gulita. Dia tetap berenang. Dia yakin dia akan selamat. Dia sudah tak pikir lagi, jangan-jangan dia akan dimakan oleh ikan hiu di Laut Cina Selatan yang buas itu. Dia tetap semangat dan tetap berenang. Hari sudah mendekati waktu subuh. Dia dalam keadaan sadar dan tidak sadar, oleh karena tenaganya sudah terkuras. Dia merasa bahwa dia sudah berada pada satu pulau. Pada saat itu, pikirannya lega dan penuh semangat. Dia ingin naik ke darat pulau itu. Tetapi pada waktu dia paksakan dirinya yang dalam keadaan lemas untuk naik ke atas pulau tersebut, tiba-tiba gelombang besar datang dan menghantam dirinya. Lalu dia kembali jatuh ke dalam laut. Pada saat itu, Ricky mengatakan bahwa dia seperti sudah berputus asa karena tenaganya sudah tidak ada untuk dipaksakan. Kemudian tiba-tiba datang gelombang baru lagi dan menghantam dia. Langsung dia naik ke atas pulau atau daratan. Dan ketika dia sampai daratan, baru dia sadar bahwa dia sudah berada di atas pulau tersebut. Menurut Ricky, ini adalah mujizat besar yang dia rasakan. Dia tidak tahu kekuatan apa yang menyelamatkan dirinya, tetapi dia yakin pada saat itu Allah masih menyertai dirinya. Lalu di pagi hari dia mencoba mencari sumber-sumber makanan atau air yang bisa dia makan di pulau itu. Oleh karena pulau itu pulau terpencil dan tidak berpenghuni, dan tepat pada hari itu turun hujan, maka untuk menyegarkan dirinya,
dia hanya meminum air hujan sambil menunggu pertolongan. Satu hari berikutnya, Ricky masih menunggu di pulau itu. Dan ketika hari ketiga ada tim SAR datang ke pulau itu, betapa senang Ricky, dia memberikan kode bahwa dia bisa diselamatkan. Inilah mujizat dari perjuangan seorang anak manusia yang memiliki bakat sebagai seorang pelaut yang handal, bisa menyelamatkan dirinya sendiri walaupun dia dalam keadaan bahaya. Dan berikut kita akan menyaksikan detik-detik ketika tim SAR menyelamatkan Ricky dari pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Annabas. Jangan dulu. Sebelah sana bang. Turun. Kampung. Kita terjun, terjun. Ya bang. Tahan. Nah, sedikit mesin bang. Guys, akhirnya korban telah ditemukan di Pulau Tokong Biru dengan kondisi selamat, dan dari anggota tim SAR sedang mengevakuasi